Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menang! Wajah Yao Sheng menjadi sangat hijau saat dia menatap Xiao Yan di langit yang memiliki senyum mengejek tergantung di sudut bibirnya. Tangannya mengencangkan cengkeraman mereka pada belati saat dia berkata dengan dingin, bahkan tanpa dunia air hitam, cepat atau lambat kamu akan dikalahkan. Saya tidak percaya bahwa teknik rahasia Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda dapat bertahan lama. Itu cukup untuk menghabisimu. Xiao Yan tertawa pelan. Lengannya bergetar sedikit saat Duki berwarna hijau kuat membawa benang api berwarna hijau, yang sulit ditemukan, melompat dan naik ke penguasa yang berat. Tatapannya menatap tajam ke arah Yao Sheng di bawah, yang seluruh tubuhnya tegang. Sesaat kemudian, Xiao Yan tiba-tiba mengepakkan sayapnya, hanya untuk mendengar sedikit suara, shua. Tiba-tiba, bayangan hitam samar-samar muncul dengan aneh di belakang kepala Yao Sheng. Penguasa berat di tangannya membawa kekuatan yang liar dan keras saat itu dengan kejam dibajak ke bawah. Angin ganas itu tampaknya berniat untuk mengoyak udara di depannya. Yao Sheng merasakan sesuatu saat angin dari punggungnya berbunyi. Kakinya menginjak tanah dengan keras, dan uap air hitam tiba-tiba melonjak dari bawah kakinya. Akhirnya, itu bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Engah! Saat keduanya bersentuhan, penguasa berat itu memanaskan air hitam pekat sampai berubah menjadi kabut agak kehitaman dengan cara yang sangat mudah. Namun, saat jatuh, ruang di depannya kosong. Setelah meminjam penghalang instan dari uap air tadi, Yao Sheng sudah menggunakan kelincahannya untuk menarik beberapa meter. Serangan oleh penguasa berat Xiao Yan baru saja jatuh ketika Yao Sheng yang gelap dan kejam sekali lagi menerkam dengan cara seperti kilat. Sepasang belati hitam gelapnya dengan cepat berputar di antara 10 jarinya. Mereka seperti dua ular berbisa, mudah fatal dan dipenuhi dengan kilau dingin yang pekat. Xiao Yan mengangkat alisnya saat melihat Yao Sheng datang menyerang secara langsung. Douki di tubuhnya seperti sungai deras yang dengan cepat mengalir tanpa henti di dalam jalur kinya. Itu mengisi berbagai bagian tubuhnya dengan jumlah yang sangat besar dan memberinya kekuatan. Kedua tangannya memegang penggaris yang berat itu dengan erat saat teriakan pelan terdengar dari tenggorokannya. Segera, penguasa berat sekali lagi dengan kejam menusuk ke depan. Karena angin kencang, angin itu menarik semua udara di area di mana penguasa berat itu lewat. Suara ledakan gas rendah dan dalam bergema berulang kali, menusuk gendang telinga seseorang. Di bawah serangan ini, jarak antara mereka berdua pada dasarnya tertutup dalam sekejap mata. Namun, saat kedua belati Yao Sheng melakukan kontak dengan penguasa berat, tubuh mereka secara aneh berputar. Tubuh mereka menggunakan sikap yang unik saat mereka bersandar di dekat permukaan penguasa berat dan berputar beberapa kali sebelum mereka tiba-tiba muncul di tempat di mana Xiao Yan memegang penguasa berat. Dengan senyum gelap dan dingin, belati tajam di tangannya meluncur begitu saja ke arah tangan Xiao Yan. Beberapa seruan terdengar di stadion saat semua orang menatap Xiao Yan. Yao Sheng tiba-tiba membuli cara untuk mendekatinya. Di bawah jarak sedekat itu, kekuatan penguasa berat pada dasarnya diblokir sepenuhnya oleh pihak lain. Menurut situasi normal, Xiao Yan kemungkinan besar akan ditekan oleh Yao Sheng sampai dia berakhir dengan kekalahan setelah ini. Selain itu, jika Xiao Yan ceroboh, belati seperti ular yang licik, ganas, dan beracun itu bahkan akan meninggalkan luka yang cukup dalam di tubuh Xiao Yan. Hanya ada beberapa orang yang menyatukan alis mereka sementara seluruh stadion berseru. Dengan pengalaman dan kecepatan bertarung Xiao Yan, bagaimana dia bisa membiarkan pihak lain memasuki titik buta serangannya sendiri dengan mudah? Wajah Liu Fei sangat bersemangat sehingga wajahnya agak memerah saat dia melihat Xiao Yan menghadapi situasi yang berbahaya. Dia hampir bersorak. Namun,
Mata Liu Qing, yang duduk di sampingnya, menatap tajam ke wajah Xiao Yan. Tidak ada sedikit pun kepanikan di sana. Sebaliknya, itu samar-samar berisi senyuman dingin. Hatinya segera tenggelam sedikit. Di bawah tatapan fokus yang tak terhitung jumlahnya di arena, dua belati Yao Sheng mendekati tangan Xiao Yan. Angin dingin yang padat menyebabkan pori-pori di tangan Xiao Yan terbuka. Saat belati mendekati tangan Xiao Yan, kegembiraan di sudut mulut Yao Sheng meluas. Sama seperti belati itu sangat dekat dengan Xiao Yan, yang terakhir akhirnya bergerak. Dia tidak melakukan serangan balik yang mengejutkan, melainkan mengambil inisiatif untuk melepaskan penguasa berat di tangannya. Penguasa berat itu terbang di udara dan mendarat dengan berat di tanah. Suara yang jernih membuat beberapa orang menghela nafas. Bisakah pertarungan masih berlanjut setelah dia kehilangan senjatanya? Tentu saja, ada cukup banyak orang yang mengadopsi pemikiran lain. Pada saat ini, mereka tiba-tiba teringat adegan pertarungan Xiao Yan dengan Bei Sheng di arena pertarungan. Pada saat itu, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan setelah kehilangan senjatanya bahkan lebih liar dan lebih ganas dari sebelumnya. Tindakan Xiao Yan meninggalkan senjatanya menyebabkan kegembiraan liar melonjak ke wajah Yao Sheng. Momen ini tidak membuatnya ragu lagi. Belati di tangannya tiba-tiba ditutupi oleh douki berwarna hitam. Saat benang douki tertinggal di atasnya, bau ikan yang aneh tiba-tiba memenuhi arena. Duri terendam imajiner. Teriakan gelap yang mengandung rasa dingin yang pekat dikeluarkan saat sepasang belati dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Benang udara hitam menutupi mereka saat belati bergetar. Udara hitam tampak seperti ular beracun yang memiliki roh yang melesat ke segala arah. Pada saat ini, setiap utas udara hitam memiliki kekuatan untuk menembus batu besar. Xiao Yan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa uap hitam yang datang terbang dari segala arah ini tidak hanya memiliki kekuatan yang mengejutkan, mereka juga mengandung racun yang fatal. Saat dia melihat mereka, tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel di depannya. Dia segera mengeluarkan teriakan lembut dan gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari roh penerimaan di dalam pusaran. Saat api di dalam tubuhnya melonjak keluar, bagian luar tubuh Xiao Yan sekali lagi dibungkus oleh nyala api. Selain itu, saat nyala api berkedip, itu diaglomerasi menjadi baju besi api dalam sekejap mata dengan kecepatan seperti kilat. Ci. Karena benang hitam yang tak terhitung jumlahnya mengenai armor, itu tampak seperti es bertemu minyak mendidih saat suara "ci" berulang kali dipancarkan. Kekuatan yang cukup untuk menembus batu besar hanya menyebabkan baju besi api menjadi sedikit penyok. Saat benang hitam melonjak secara eksplosif, dua cahaya dingin yang pekat menyala. Dengan momentum secepat kilat, mereka segera menusuk dengan keras menuju armor api. Segera, dua suara logam bening bergema dari dalam arena. Kedua belati hitam pekat itu sangat besar. Meskipun baju besi api hijau sangat kuat, itu masih ditembus dengan kedalaman setengah jari. Meskipun ditembus, ini adalah batas belati. Suhu yang sangat panas pada baju besi api langsung menyebabkan belati hitam gelap menjadi merah menyala. Yao Sheng memegang erat belati dengan tangannya saat belati mengeluarkan suara "cici" dan uap putih keluar dari belati tersebut. Situasi seperti itu mengejutkannya ke titik di mana dia buru-buru menggerakkan doukinya dan membungkusnya di tangannya. Meskipun demikian, dia masih merasakan sakit yang membakar yang secara bertahap menjadi lebih kuat. Yao Sheng dengan keras mendorong belati itu, tetapi mereka tidak bergerak sedikit pun. Tak berdaya, dia hanya bisa dengan cepat melepaskan tangannya. Saat dia mundur, tatapannya menatap tajam ke arah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam baju besi api. Pada saat ini, dia tampak samar-samar melihat kilatan tatapan mengejek dari bawah helm. Api hijau douki tiba-tiba melonjak, dan api helm yang menutupi kepala Xiao Yan langsung menghilang. Wajah Xiao Yan terungkap dengan hilangnya helm.
Pada saat ini, mulutnya tampak seperti katak saat ia berdetak dengan gerakan ritmis yang besar. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Ini buruk. Hati Yao Sheng, yang terbang mundur, tiba-tiba tenggelam saat dia melihat gerakan Xiao Yan. Namun, saat pikiran ini melintas di hatinya, segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Mulutnya berdetak sebelum dibuka dengan tiba-tiba. Segera, raungan harimau yang sangat jelas yang mengguncang gendang telinga tiba-tiba terdengar eksplosif di dalam arena. Auman hancur emas harimau singa. Suara raungan harimau keluar dari mulut Xiao Yan. Gelombang suara seperti zat melingkar menyebar dengan cara seperti kilat seperti riak. Seketika, itu menyusul Yao Sheng. Kepala yang terakhir segera menjadi pusing. Perutnya terasa mual saat seteguk darah segar melonjak ke tenggorokannya sebelum akhirnya keluar dari sudut mulutnya. Di bawah serangan sonik mendadak ini, Yao Sheng akhirnya mengalami trauma serius. Apalagi pusing yang fatal juga muncul. Dalam pertukaran seperti ini, rasa pusing seperti itu tidak diragukan lagi akan menentukan pemenangnya. Mengingat karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan menyerah pada rasa pusing yang sengaja dibuat ini. Karena itu, saat pikiran Yao Sheng digantikan oleh pusing, tubuh Xiao Yan akhirnya bergerak. Cahaya perak di bawah kakinya berkedip-kedip dan suara petir samar terdengar. Segera, tatapan semua orang menjadi kabur saat tubuh Xiao Yan langsung muncul di depan Yao Sheng dengan cara seperti hantu. Hati semua orang tiba-tiba terangkat ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa pemenang akan ditentukan pada saat ini. Pusing di benak Yao Sheng hanya berlangsung beberapa saat. Namun, ketika pikirannya berangsur-angsur pulih kesadarannya, bayangan hitam sudah muncul di depannya. Saat kejutan meningkat di dalam hatinya, angin yang sangat kuat, yang membawa ledakan sonik rendah, terdengar di seluruh arena. Ledakan oktan! Yao Sheng sudah kehilangan kesempatan untuk menghindar karena jarak yang begitu dekat. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan keputusasaan. Suara menghirup udara dingin terdengar di seluruh arena saat ini. Di bawah serangan yang begitu ganas, sepertinya Yao Sheng pasti akan kalah. Yao Sheng telah kalah. Kata-kata samar terlontar dari mulut Liu Qing dan Lin Xiuya pada saat yang bersamaan. Namun, wajah yang pertama terlihat gelap dan serius sedangkan wajah yang terakhir dipenuhi dengan keheranan dan senyuman. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Liu Qing, wajah Liu Fei, yang memiliki wajah bersemangat sebelumnya ketika dia mengantisipasi Yao Sheng memukul Xiao Yan sampai yang terakhir memohon belas kasihan, tiba-tiba menjadi pucat-pucat. Mulutnya berulang kali membuka dan menutup sambil berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Tinju yang dibungkus oleh doki yang kuat melewati penghalang udara dan membawa kekuatan yang tak tertandingi saat itu dengan keras menghantam dada Yao Sheng yang terkejut. Tinjunya berputar dan kekuatan yang dilemparkan ke segala arah diluncurkan. Grup! Rasa sakit yang hebat ditularkan dari dada Yao Sheng saat kemerahan yang tidak biasa melonjak di wajahnya yang terkejut. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi dengan liar memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampaknya mengalami pukulan serius saat ditembak ke belakang sebelum akhirnya mendarat dengan keras di luar arena. Banyak garis retakan langsung muncul di tanah tempat dia mendarat. Darah segar yang dimuntahkan diuapkan oleh api ketika masih sekitar 2 hingga 3 kaki dari tubuh Xiao Yan. Baju besi api hijau di tubuh Xiao Yan bergetar sebelum dengan cepat berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan perlahan melangkah maju. Dia menatap wajah putih pucat Yao Sheng di luar arena dengan sikap acuh tak acuh. Suara tenang bergema di arena. Kamu kalah, silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.